Haleluya. Tiada hari tanpa bersaksi dan kita harus tetap menginjil. Saya akan mereaksi video seorang mu'alaf kucluk yang lucu sekali. Lucu karena dia ingin viral ataupun dia ingin memberikan sumbangsi terhadap agama yang baru dia anut ini sebagai sebuah kebenaran. Tapi saya mau iris tipis-tipis kekuclukan Ustadz ini. Mari kita lihat ya. Cara ibadah orang Kristen dan cara ibadah orang Islam. Orang Islam dimanapun dia berada ya, sholatnya maghrib tetap 3 rakaat, isya tetap 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kemudian asar tetap dia 4 rakaat. Tetapi orang Kristen beda. Nah, orang Islam di masjid manapun ya, orang Islam entah itu NU, Muhammadiyah, Al-Khairat, apa. Stop dulu, ya. Ibadah orang Islam itu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Bacaannya nggak pernah berubah dari dulu. Sudah 14 abad yang lalu nggak ada perubahan. Maka ibadahnya itu adalah ibadah yang membosankan. Dan kamu bisa menghitung berapa persen orang yang taat untuk melakukan ibadah seperti itu, Dul Komeng. Cukluk. Kasihan kucluk. Apa yang merasuki kamu? Dari mana nabi-nabi melakukan ibadah seperti itu? Dengan mengucapkan dan memuji salah satu nama itu adalah manusia. Wah, dipuji-puji. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia harus taat kepada Rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. 2 serangkai. Ibadah kami sungguh agung. Dan agunglah rahasia ibadah kami. Kenapa ibadah orang Kristen itu begitu agung? Ada pujian, doa, dan firman. Waktu saya Muslim, persis seperti apa yang kamu omongkan itu. Bilang begini, orang Kristen itu agak-agak nyanyi-nyanyi, kok di gereja aneh, tempat ibadah kok nyanyi-nyanyi. Dengar baik-baik ya Ustadz, kenapa ibadah orang Kristen itu agung? Karena memuji Sang Hyang, memuji Bapak Sorgawi itu. Nggak ada tidak boleh satupun memuji manusia. Nggak ada. Jadi begitu, Dul. Ya ampun. Lalu kamu bilang bahwa kalau, nah kita dengarin ya. Ya. Sebelum saya terangkan lebih jauh. Kelompoknya, ketika mendapati suatu masjid, bisa kita semua sholat di situ. Tidak ada masalah. Wudhu kemudian sholat. Islam itu konsepnya jelas. Ibadahnya jelas. Rumah ibadahnya juga. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang rumah ibadahnya orang Islam. Makanya ketika terjadi penyimpangan. Ntar. Kenapa? Ya, kenapa Masjid Ahmadiyah dirusak? Kenapa? Kiai-kiai orang Ahmadiyah dihancurin, yang ada di Parung dirusakin.
Itu sama-sama menyembah Allah Akbar, Allah Akbar loh. Kok bisa-bisanya orang NU, orang Muhammadiyah itu berantem di masjid. Habib-habib, rebutan masjid, rebutan pengajian. Itu Mama Gufron. Paling sebentar lagi dipersekusi itu. Ibadah apa yang kamu maksud? Tidak ada pertentangan antara kiai satu dengan kiai yang lain. Apa? Lagi mimpi kamu? Coba kamu ngomong begitu di depan Habib-habib itu. Nggak laku loh. Tetap kamu rendah di bawah kelas Habib-habib. Mereka turunan Rasul, turunan darah suci. Nggak bisa kamu bersaing di sana. Apalagi cuma modal ngomong ngebacot kayak begitu. Orang Kristen agung ibadahnya. Emang kenapa gereja-gereja itu HKBP satu, HKBP yang lain? Ini urusan mulai dari lahir sampai meninggal. Makanya berbeda-beda itu gereja. Itu lebih bagus daripada kalian bisa menghunus senjata tajam dari sarung kalian. Karena perbedaan keyakinan, perbedaan gaya. Kamu kan baru masuk, baru mualaf. Justru karena perbedaan yang mencolok dan bagaimana FPI itu menghancurkan orang Ahmadiyah, saya nggak setuju. Saya tinggalkan keyakinan yang lebih mementingkan ego, lebih mementingkan mengedepankan nafsu dan amarah. Saya pilih Yesus. Memang pernah terjadi beberapa bentrokan antara satu gereja dengan gereja yang lain, terutama di abad-abad pertengahan dulu. Mereka berantem. Sekarang ini, tetapi itu sudah berlalu dan tidak akan terjadi lagi. Kenapa? Karena musuh utama itu adalah kalian yang membenci perdamaian dan gak suka dengan cinta kasih itu. Tiba-tiba lo masuk agama Pulukusuntur itu. Agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Itu di 1 Timotius 3 ayat 16. Karena Tuhan hadir ketika kita beribadah. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Arahkan matamu ke langit. Lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka. Siapa? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa, Maha Kuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali
dari tingkah langkahnya yang jahat, dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Itu Yeremia 23 ayat 22. Maka ibadah kami adalah ibadah yang agung. Memuji-muji. Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengajarkan bagaimana memuji Sang Hyang Widiwasa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Menyanyi, memuji-muji, dan masuk dalam gerbang Maha Suci. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia senangkanku. Dia senangkanku, oh senangkan hatiku. Ku memuji sebab Dia senangkanku. Lu boleh nyanyi-nyanyi di ibadah Pluku Suntur kayak begitu? Nggak bakalan. Emangnya Oma Irama melanggar undang-undang nabinya nyanyi-nyanyi di masjid? Emang boleh? Nggak boleh. Maka ibadahmu itu adalah ibadah hafalan. Ibadah kita tidak membosankan. Pujian, doa, dan firman. Pujian adalah hanya kepada Tuhan. Tidak ada lagu pujian selain kepada Tuhan. Nggak ada tuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu manusia nggak boleh dipuji. Apalagi kelakuannya tidak bisa dipuji. Tidak boleh memuji makhluk, mata air, bangunan, batu. Ya batu hitam alaika, ya batu hitam alaika. Enggak boleh memuji batu. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Itu di Imamat 26 ayat 1. Memuji itu adalah tahlilah. Nah, tahlil kalau di sana. Memuji-muji dengan ucapan sukacita. Bertepuk tangan sekalian orang yang lewat, bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggeleng-gelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota paling indah, kesukaan dunia semesta? Putri Yerusalem itu adalah menghidupkan pujian di dalam hati. Kesukaan dunia semesta. Ratapan 2 ayat 15. Ya'dah. Ya'dah itu mengangkat tangan. Lalu Ezra memuji Allah. Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nehemia 8 ayat 7. Sya'bah. Sya'bah itu marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Siapa? Yesus Kristus. Kota batu, gunung keselamatan. Yesus maksudnya. Tidak bisa digerakkan. Hatinya tetap dan gak pernah takut.
kalau sekedar harus memberitakan Injil bagi Indonesia. Tapi sekarang saya punya kesempatan untuk memberitakan Injil seluruh dunia. Mazmur 95 ayat 1. Kemudian karar. Karar artinya menari-nari. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. 2 Samuel 6 ayat 5. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, kukan menari seperti Daud menari. Menari. Bukan serius sekali. Lama-lama kayak nyet mo tenyom, baca dari belakang nyemot. Yang kelima, menyanyi dan bermazmur. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia Raya. Siapa yang menciptakan lagu itu? Orang gereja. Kemudian doa. Tadi pujian. Jadi pujian itu ada 5 bentuk. Doa, bentuk komunikasi langsung kita kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh diwakilkan. Karena bukan ronda malam. Seperti anak kecil meminta bapaknya. Seperti itulah doa. Merayu Tuhan dengan ketulusan dan kesungguhan. Pak, minta duit. Dia goser-goser ke tanah. Supaya Tuhan sayang. Seperti bapak sayang kepada anaknya. Demikianlah cinta itu. Demikianlah doa. Anak itu gak tahu kalau bapaknya gak punya duit. Tetapi kita tahu bahwa bapak kita itu tidak berbatas. Baru kemudian firman. Seorang hamba Tuhan membacakan beberapa ayat Alkitab. Dan menjelaskan sebagai bekal hari itu sampai datang minggu depan. Oleh karena itu jemaat harus membawa catatan. Catatan, menulis semua. Menandai ayat yang perlu dibaca ulang. Jadi ibadah kita ini adalah ibadah mengenal Allah yang benar. Maka ibadah Kristen itu adalah ibadah yang luar biasa. Bukan kayak omongan lo. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Yeremia 10 ayat 10. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. 2 Tawarikh 15 ayat 3. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Mazmur 96 ayat 5. Sebab segala Allah bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. 1 Tawarikh 16 ayat 26. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem, tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Nah, seperti yang di pojok gedung hitam kubus itu ada batu hitam di pojoknya. Barang siapa yang bisa mencium batu hitam ini, diampuni dosanya. Ya, saya sudah cium itu batu.
Tawari 32 ayat 19. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Ulangan 6 ayat 14. Jangan ikutin. Lo udah benar percaya Yesus Kristus, ngaco lu. Komprang kampreng lu. Mulai dari azannya ketika menyalahi azan yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu kita sudah sesatkan tuh, jangan diikut. Cara ibadah orang Kristen dan cara ibadah orang Islam. Orang Islam, kenapa sih? Kasihan deh lo. Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, hatinya jauh daripadaku. Dan ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah buatan manusia yang dihafalkan. Lo dari 14 abad yang lalu sampai hari ini sama lagunya. Beda dengan ibadah Kristen, itu penuh dengan semangat, puji-pujian dan menari. Apakah sama Allah yang disembah bangsa-bangsa? Roma 3 ayat 29. Ya sama. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberi pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran ini untuk membantah setiap ucapan-ucapan manusia-manusia komprang-kampreng itu. Tuhan ajaib, dan biarlah Engkau menjaga umat-Mu dan tetap setia dengan firman-Mu. Tetap setia menyembah Engkau yang ajaib. Allah yang perkasa, Tuhan yang hebat. Yesus Kristus, haleluya, amin. Wah, terima kasih.